Baik semuanya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kalian gimana kabarnya? Baik? Semangat belajar? Yang enggak yang mana? Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa nggak masuk? Oh, nggak tahu. Ya udah deh, langsung kita mulai aja ya. Ketua kelasnya siapa? Kemana Akbar? Nah, sebelum memulai pembelajaran, Mas Akbar bisa dipimpin berdoa dulu mungkin. Duduk kursi nggak apa-apa. Berdoa selesai. Hari ini kita mau belajar apa? Data dan diagram. Ada yang udah tahu diagram itu seperti apa? Kayak gimana diagram? Pernah dengar diagram lingkaran? Pernah. Dulu udah pernah itu belum? Belajar pecahan? Pernah. Belajar tentang desimal pernah? Persentase pernah? Nah, nanti itu ada hubungannya dengan materi kali ini. Nah, nanti pecahan atau desimal terus persentase bakal berguna buat nanti kalian untuk membuat diagram. Oke. Untuk apa saja yang kita pelajari hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini, menyajikan data dan menggunakan diagram. Yang pertama kita belajar menyajikan data dan menggunakan diagram. Selanjutnya kita belajar tentang menginterpretasi data dan menggunakan diagram. Nah, ini misal di sini ada diskusi ya. Misal di sebuah kelas ya, guru kalian itu ingin menanyakan sebuah hobi dan teman kalian ada menjawab futsal, menyanyi, menggambar dan bermain. Nah, di situ guru ingin itu menyajikan sebuah data. Kan kalau dituliskan kayak gini ya. Yang bermain game 20 orang. Terus yang menyanyi berapa orang? Gitu kan nggak menarik ya. Terus biar menarik caranya gimana kira-kira? Dibuat diagram. Dan nanti kalian akan belajar membuat diagram setelah ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan problem based learning, yang dimana kita akan menjadikan permasalahan itu sebagai sumber belajar. Oke, permasalahannya itu adalah kelas 8B di SMP Nusantara sedang merencanakan kegiatan kelas meeting. Wali kelas ingin mengetahui kegiatan apa yang paling diminati siswa agar acara yang dibuat benar-benar sesuai dengan minat mereka. Setelah melakukan survei sederhana, diperoleh informasi sebagai berikut. Sebanyak 12 siswa itu memilih lomba futsal, 8 siswa memilih lomba nyanyi, 6 siswa memilih lomba, 10 siswa memilih lomba game edukasi, dan 4 siswa memilih lomba. Namun wali kelas itu merasa kesulitan membaca data tersebut dengan cepat karena masih berupa catatan angka biasa. Ia ingin mengetahui kegiatan mana yang paling diminati, berapa selisih peminat antar kegiatan, serta bagaimana cara menyajikan data tersebut agar mudah dipahami seluruh siswa saat dipresentasikan di kelas. Ayo, menurut kalian gimana cara untuk memudahkan? Pakai apa? Pakai diagram. Ya, pakai diagram batang bisa, diagram lingkaran bisa. Oke, kali ini kita akan belajar menggunakan lembar kerja.
Nanti Bapak bagi 6 kelompok per orang, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ya. Bapak bagi ya sekarang. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 6. Kelompok 5, kelompok 6. Kelompok 4. Sudah diperiksa soal-soalnya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, silakan berdiskusi. Silakan bekerja sama dengan baik, jangan berbuat curang. Kita kerjakan LKPD-nya dengan adil, oke? Semuanya ikut bekerja ya, Rek. Jangan ada yang cuma numpang nama, oke? Boleh, boleh. Kita yang di situ, di LKPD. Nanti ya gini aja. Ya pokoknya nanti ini kan nanti kalian kerjakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Rek? Selesai semua? Nah sekarang bisa dilihat di LKPD 1 dulu, semuanya buka di LKPD 1. Dari pekerjaan kalian, ada nggak kelompok yang mau maju ke depan buat mempresentasikan hasil dari LKPD 1-nya? Ya boleh, kelompok berapa ini? Kelompok 1, oke kelompok 1 boleh maju ke depan. Sini maju ke depan sini. Saya perkenalin dulu kelompok 1 namanya siapa-siapa, terus baru nanti sebutin itu ya soal jawabannya ya. Gantian ya nanti. Oke bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi dimulai, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvin Rajuara Fida, absen 6. Nama saya Bayaman Prananda Walino Wirjanto, absen 10. Perkenalkan, nama saya Alia Davina Syarul Sugiarto, absen 4. Perkenalkan, nama saya Intan Fahira Anggraini, absen 20. Perkenalkan nama saya Fadila Inayah Hasanah, absen 15. Ya, bisa dipresentasikan dari nomor 1. Nomor 1, informasi apa saja yang dapat kalian peroleh dari uraian tersebut. Kegiatan dan jumlah peminatnya adalah futsal 12 siswa, menyanyi 8 siswa, menggambar 6 siswa, edukasi 10 siswa, memasak 4 siswa. Nomor 2, kegiatan mana yang memiliki jumlah peminat paling banyak dan paling sedikit? Bagaimana kalian mengetahuinya? Paling banyak futsal 12 siswa karena jumlahnya paling besar dibandingkan kegiatan lainnya. Paling sedikit memasak 4 siswa karena jumlahnya paling kecil. Selanjutnya nomor 3, berapa selisih jumlah peminat antara futsal dan menyanyi, game edukasi dan menggambar?
Futsal dan menyanyi 12 siswa dikurangi 8 siswa sama dengan 4 siswa. Game edukasi dan menggambar 10 siswa dikurangi 6 siswa sama dengan 4 siswa. Nomor 4, jika kalian diminta menjelaskan data tersebut kepada teman satu kelas hanya dalam waktu singkat, apakah membaca satu persatu angka dalam uraian sudah cukup jelas? Mengapa kurang jelas dan kurang efektif? Karena harus membaca satu persatu dan sulit melihat perbandingan secara cepat. Nomor 5, menurut kalian, apakah ada cara lain agar perbandingan jumlah peminat antara kegiatan bisa terlihat lebih cepat dan jelas? Data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram agar lebih sistematis dan mudah dibandingkan. Nomor 6, jika data tersebut digambarkan dalam bentuk gambar atau diagram, bagian apa saja yang perlu ditampilkan? Misalnya nama kegiatan, jumlah siswa, skala, dan lain-lain. Nama kegiatan Untuk penyajian seperti apa yang cocok untuk menunjukkan perbandingan jumlah siswa pada beberapa kegiatan yang berbeda. Diagram bata karena dapat menunjukkan perbandingan jumlah pada beberapa kategori yang berbeda. Mengapa bentuk penyajian tersebut lebih efektif dibandingkan hanya menulis angka dalam satu kalimat? Karena perbedaan jumlah dapat terlihat secara visual sehingga lebih cepat dipahami dibandingkan membaca angka dalam kalimat. Nomor 9, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kalian simpulkan tentang pentingnya penyajian data dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, penyajian data membantu menyampaikan informasi secara jelas, terstruktur, dan memudahkan dalam membandingkan serta menarik kesimpulan. Oke, lihat sini. Ya, dari LKPD 1 kita bisa tahu kalau penyajikan data agar kita bisa lebih mudah memahami, kita harus menggunakan yang namanya diagram. Dari kelompok 1 berpendapat kalau yang bagus menggunakan diagram data. Oke, terima kasih kelompok 1 bisa Halo. Hai, oke. Sekarang bisa dibuka di LKPD 2. Nah, pada LKPD 2 kalian disuruh untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram. Nah, ini mungkin nanti ada beberapa versi dari kalian. Nanti bisa maju salah satu dulu. Siapa yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya? Boleh, kalau mau maju boleh. Kelompok 3 mau maju? Kelompok ayo maju. Ayo, perwakilan 2 orang maju. 2 orang ayo maju. Bisa maju ke depan. Apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kelompoknya di smart kebetulan gambar guys, aku guys sama ayo bisa ini aja ya dulu terus nanti bikin kotak-kotak boleh ganti-ganti warna ini biar lebih jelas. Iya, garis dulu sip, bagus. Oke, nah betul, lagi memanjang. Oke, udah bisa digambarkan. Mau ganti warna boleh.
10%, bakso 25%, es teh dan minuman dingin 20%, mie ayam 17,5%, sosis bakar 15%, dan martabak mini 12,5%. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Oke, bisa kembali ke tempat duduknya. Oke, selanjutnya bisa dibuka ke LKPD 3. Semuanya dibuka LKPD. Nah, dari dua yang telah digambar oleh kelompok 3 dan kelompok 5, kita bisa tahu mana yang lebih efektif untuk dengan kita mengerjakan LKPD 3. Sekarang, kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil kerjaannya di LKPD 3? Kelompok mana? Kelompok 6? Oke, bisa maju kelompok 6. Gak apa-apa ya, maju semua ayo. Udah, bisa maju sini. Nah, oke. Nah, iya, bisa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memberitahu hasil LKPD 3 kami. Tapi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari saya, yaitu Bapak Isyana Hussein. Perkenalkan, nama saya Fiona. Dan bisa dipresentasikan hasil LKPD 3-nya. Gantian nomor 1. 1. Bentuk penyajian data mana yang paling jelas menunjukkan makanan yang paling diminati. Diagram batang paling jelas menunjukkan makanan yang paling diminati. Karena dengan melihat tinggi batang, kita langsung dapat melihat bahwa bakso 50 siswa memiliki batang paling tinggi dibandingkan yang lain. Perbandingan antar kategori juga terlihat jelas secara visual. 2. Jika tujuan panitia adalah mengetahui perbandingan jumlah peminat secara cepat, penyajian mana yang paling efektif, diagram batang tetap menjadi yang paling efektif untuk melihat perbandingan jumlah secara cepat. Dengan sekali melihat, panitia dapat mengetahui selisih jumlah peminat antara bakso dan es teh, atau antara mie ayam dan sosis bakar, tanpa harus melakukan penghitungan ulang seperti pada tabel. Bila ingin mengetahui proporsi atau bagian dari keseluruhan penyajian mana yang paling tepat, menurut kami nomor 3, diagram lingkaran adalah yang paling tepat karena menunjukkan persentase setiap jenis makanan dari total 200 siswa. Misalnya bakso mewakili 25% dari keseluruhan, es teh 20%, dan seterusnya. Melalui diagram lingkaran, pembaca dapat langsung memahami bagian masing-masing kategori terhadap total responden. 4. Apakah diagram garis cocok untuk data ini? Ya, diagram garis kurang cocok untuk data ini. Diagram garis biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Misalnya perkembangan jumlah penjualan setiap tahun atau jumlah siswa tiap tahun. Sementara itu, data survei makanan merupakan data kategori dan data runtut waktu. Jika tetap digunakan, diagram garis bisa dibuat, tetapi maknanya kurang tepat dan dapat menimbulkan salah penafsiran. Menurut pendapat kelompok A, bentuk penyajian mana yang paling sesuai untuk masalah ini? Untuk masalah ini, diagram batang adalah bentuk penyajian yang paling sesuai jika tujuan panitia adalah menentukan jumlah produksi makanan.
dari pendapatnya kelompok 6 ini tadi, yang paling efektif adalah diagram batang. Karena kalau dengan diagram batang, kita bisa langsung lihat, oh yang paling tinggi adalah bakso, terus yang kedua ada ayam, seperti itu ya. Kalau diagram lingkaran tadi lebih apa? Lebih menarik karena kita bisa mengetahui juga persen-persenan setiap. Oke, terima kasih buat kelompok 6, bisa kembali ke tempatnya. Dapat kasih tepuk tangan dulu. Oke, karena sudah mengerjakan semua dari LKPD 1, 2, dan 3, sekarang perwakilan kelompok bisa mengumpulkan LKPD-nya ke depan sini.